Shalom dan selamat hari Sabat kepada saudara dan saudari, walau dimanapun Anda berada, yang sedang mengikuti siaran Hope Media. Khususnya pada saat ini, saudara dan saudari sedang mengikuti pembelajaran dan perbincangan Sekolah Sabat Dewasa, Sabat yang kedua, suku tahun keempat 2020. Syukur dan puji Tuhan atas kebersamaan kita bersama pada Sabat ini. Saya, Pastor Juri Rumondok, Pastor Daerah Marak-Parak, sebagai Ketua Perbincangan dalam perbincangan Sekolah Sabat kali ini, dan saya ditemani oleh dua ahli panel, dan mereka akan perkenalkan diri mereka masing-masing. Dipersilakan. Shalom dan selamat hari Sabat juga saya ucapkan pada pagi Sabat yang indah ini. Saya Pastor George JB melayani di daerah Goshen pada saat ini. Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Saya Pendeta Morris Bonsoy, sekarang ini melayani di daerah Sumelingon pada saat ini. Jadi kami bertiga di sini akan berusaha untuk menyampaikan pelajaran dan membahas beberapa persoalan dalam pelajaran Sekolah Sabat pada kali ini. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran dan perbincangan ini, ada baiknya kita serahkan waktu ini sepenuhnya ke tangan Tuhan, dan kita menjemput Pastor George JB untuk memimpin dalam doa pembuka. Mari kita berdoa bersama-sama. Maha besar Tuhan kami di surga, Sabat yang indah ini kami datang bersyukur kepada Tuhan. Kami walaupun di dalam keadaan susah pada saat ini karena coronavirus yang masih begitu bermaharajalela, namun sukacita kami tidak pernah terhalang di dalam penyembahan kami kepada Tuhan. Dan pada Sabat ini kami memohon ya Tuhan agar Engkau senantiasa bersama dengan setiap pertemuan atau setiap peribadatan, sama ada di rumah tangga masing-masing ataupun mungkin masih ada yang berada di dalam gereja. Terima kasih karena Engkau senantiasa memberkati bersama sehingga Sabat ini menjadi satu berkat yang indah kepada setiap kami. Pada saat ini Tuhan, kami tiba pada diskusi Sekolah Sabat, Sabat yang kedua. Kiranya Tuhan menuntun kami dengan hikmat kebijaksanaan dari surga. Kami tiga hamba Tuhan di tempat ini pada saat ini akan bersama membahas pelajaran yang kedua. Terima kasih di atas tuntunan Roh Kudus sehingga kami disanggupkan untuk membahas dan memberikan sedikit input-input yang penting di dalam pelajaran ini menjadi berkat kepada semua penonton yang sementara menyaksikan pada saat ini. Kami serahkan masa ini dalam tangan kuasa Tuhan, dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Terima kasih Pastor George di atas doa pembuka sebentar tadi. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, suku tahun yang keempat bagi tahun 2020 ini, kita dihidangkan dengan satu tema besar, pelajaran Sekolah Sabat Dewasa, yaitu pendidikan. Dan untuk Sabat yang kedua ini, satu tajuk yang begitu penting, yang begitu penting untuk kita ketahui dan pelajari bersama, yaitu keluarga. Saudara-saudari, tajuk kecil yang kita akan pelajari kali ini adalah keluarga. Saya senang membacakan ayat hafalan yang sudah pun disediakan. Terdapat dalam Amsal 1 ayat 8. Berbunyi demikian. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Saudara-saudari, ayat ini sangat sinonim dengan institusi keluarga. Oleh karena ayat ini yang ditulis oleh seorang yang bijaksana, Amsal Salomo, menyebut tiga entiti yaitu anak, ayah, dan ibu. Itu sangat lengkap
tentang sebuah keluarga utama ataupun yang disebut sebagai keluarga primer. Keluarga utama atau keluarga primer mempunyai 3 entiti yang seharusnya ada, yaitu bapa, ibu, dan anak-anak. Nah, keluarga adalah sebuah ataupun sekolah pertama bagi setiap entiti ini. Dan keluarga juga adalah tempat pembelajaran sepanjang hayat. Pada saat ini, saudara-saudari, kedua ahli panel mereka akan berikan gambaran atau pandangan secara keseluruhan tentang pelajaran sekolah Sabat kita pada kali ini. Mereka mungkin memperuntukkan 2 atau 3 menit seorang untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang pelajaran yang bertajuk keluarga. Kita dahulukan dengan Pastor Morris terlebih dahulu. Dipersilakan, Pastor. Oke, terima kasih kepada pengurusi. Gambaran ataupun pandangan saya sebagai ahli final tentang tajuk pelajaran kita pada kali ini, yaitu mengenai dengan keluarga. Kalau kita lihat dalam mukadimah pelajaran kita pada Sabat ini, di sini menerangkan bahwa ibu bapak harus mengajar kepada anak-anak mereka tentang hukum Tuhan. Sebab itu adalah satu penyataan secara pribadi kepada ataupun daripada Tuhan. Dan bahwa ketika itu menerima prinsip hukum itu di dalam hati, dan itu menggambarkan Tuhan itu ada di dalam pikiran dan jiwa mereka sebagai ibu bapa. Dan ini dinyatakan di dalam tulisan Roh Nubuat. Terima kasih, Pastor. Waktu ini kita mendengar pula pandangan atau gambaran secara keseluruhan pelajaran ini dari Pastor Josh. Dipersilakan, Pastor. Ya, terima kasih kepada pemimpin diskusi kita. Baik, saudara-saudara, pada Sabat ini kita sangat-sangat bersyukur karena kelihatannya skop pembelajaran kita tentang pendidikan ini telah dipersempitkan. Pada Sabat yang lalu kita sudah melihat bahwa ruang kelas adalah Taman Eden sendiri, buku teks mereka adalah alam, murid mereka Adam dan Hawa, dan juga guru besar mereka adalah Tuhan sendiri. Dan pada hari ini, skop ini diperkecilkan ke keluarga. Dan kita dapat melihat bahwa kehidupan itu sendiri adalah sebuah sekolah. Ya, sebuah sekolah. Dan oleh itu pelajaran bermula dan diteruskan untuk menunjukkan bahwa keluarga itu adalah bilik darjah sekolah pertama kita. Dan di mana kalau kita lihat di dalam pembelajaran kita ini, buku teks kita adalah firman Tuhan itu sendiri. Dan murid-muridnya itu adalah anggota keluarga kita, anak-anak kita, dan seterusnya. Dan juga gurunya di sana adalah ibu bapak. Dan ada beberapa contoh yang telah diberikan dalam pelajaran kita pada Sabat ini yang sangat menarik, di mana kita akan melihat bagaimana contoh daripada keluarga Maria dan Yusuf, bagaimana mereka mendidik Yesus sehingga menjadi seorang yang luar biasa pada zamannya. Dan kita juga melihat di dalam pelajaran ini tentang komunikasi, bagaimana seharusnya kita berkomunikasi, menyampaikan message itu kepada anggota keluarga kita barangkali ataupun orang lain. Dan seterusnya peranan ibu bapak. Dan ada satu perkara yang sangat penting dalam pelajaran kita ini adalah apa yang kita seharusnya tidak lupa sebagai anggota keluarga atau sebagai guru di dalam rumah tangga, sehingga kita akan dapat membentuk sebuah keluarga yang terbaik. Karena kita tahu keluarga itu adalah
institusi yang sangat penting di dalam masyarakat. Ya, kalau kita lihat kejayaan ataupun keharmonisan sebuah masyarakat ataupun negara itu sangat bergantung kepada keluarga. Jadi kalau kita dapat membentuk keluarga yang terbaik pada awalnya di dalam rumah tangga kita masing-masing, maka kita akan dapat melihat sesuatu yang sangat indah di sekitar kita, baik dalam gereja, dalam masyarakat, ataupun di dalam negara kita. Saya pikir ini yang kita akan kupas lebih panjang lebar pada sabat ini. Saya kembalikan kepada pemimpin diskusi kita. Terima kasih kedua ahli panel kita, Pastor Morris dan Pastor George. Mereka sudah pun memberikan gambaran ataupun pandangan secara menyeluruh daripada pelajaran Sekolah Sabat kita pada kali ini. Satu perbahasan yang begitu indah, begitu penting, dan begitu signifikasi untuk waktu-waktu ini mengenai keluarga. Nah, tiba waktunya kita kepada sesi pertanyaan ataupun persoalan-persoalan di mana saya akan bertanyakan sekurang-kurangnya 4 pertanyaan kepada kedua ahli panel. Dan pertanyaan yang pertama saya ajukan kepada panel kita yang pertama, Pastor George Ebi. Dan saya percaya kita tidak asing lagi dengan Pastor George Ebi, salah seorang pemimpin di Sabah Mission dalam bidang kekeluargaan, dan itu sebabnya tidak silap kita mengambilnya ataupun memilihnya sebagai ahli panel kita pada kali ini. Ya, Pastor George, pertanyaannya berbunyi begini. Bagaimanakah mewujudkan persekitaran rumah atau keluarga kita agar kebenaran Tuhan dapat diajarkan dan dihayati? Dipersilakan, Pastor. Terima kasih Pastor Juri. Satu pertanyaan yang sangat penting, saya pikir kita perlu perhatikan bersama-sama. Nah, kalau kita pelajari Sekolah Sabat kita pada sabat ini, sebenarnya kita sudah dapat menjawab pertanyaan tadi, tetapi kalau saya ingin simpulkan secara pendek, bagaimana mewujudkan persekitaran rumah. Mewujudkan persekitaran rumah artinya di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita, agar kebenaran Tuhan itu senang disampaikan, anak-anak kita senang untuk menerima. Ya, bagaimana? Sudah tentu saudara-saudara, kita selalu mendengar satu istilah yang selalu kita dengar daripada pemimpin-pemimpin ataupun pastor ataupun dalam acara-acara seminar keluarga, bahwa ada satu yang disebut surga kecil di bumi ini. Walaupun dunia kita sudah jatuh dalam dunia dosa saudara-saudara, tetapi masih ada surga di dalam dunia ini, walaupun disebut surga kecil. Dan itu hanya kita peroleh di dalam rumah tangga, ya, di dalam rumah tangga. Jadi kalaulah suasana rumah tangga kita itu, persekitaran rumah kita itu bahagia, gembira, ada sekatanya ibu bapak dengan anak-anak, dan kemudian kita senang berkomunikasi dengan anak-anak, sudah tentu mereka begitu senang untuk dapat menerapkan ataupun kita akan menerapkan ajaran-ajaran firman Tuhan itu di dalam keluarga. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam pelajaran Sekolah Sabat kita, kita langsung kepada Ahad, kita tahu bahwa di dalam mewujudkan sebuah keluarga yang baik itu, kita sudah tentu, apa yang saya katakan tadi itu, kita harus perhatikan persekitaran keluarga kita. Apakah itu menyenangkan? Apakah itu boleh kita jadikan sebagai pusat pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita atau bagaimana? Jadi kalau kita lihat di dalam pelajaran minggu ini ataupun pelajaran yang Ahad ini, kita dapat melihat di sini bagaimana peranan kita di dalam membentuk satu masyarakat itu atau negara itu aman atau tentram, selamat dan baik itu semuanya bermula di dalam rumah tangga, ya, di dalam keluarga kita. Jadi itu sebabnya kita sudah dapat melihat dua sabat ini
bagaimana lingkup ataupun skop pendidikan itu dimulai di Taman Eden, begitu luas, bagaimana teks mereka adalah alam, dan sekarang ini kita gunakan skop yang lebih kecil, yaitu keluarga kita, dan sudah tentu bagaimana kita boleh menerapkan pendidikan-pendidikan yang yang benar kepada anak-anak kita bersumber dengan firman Tuhan. Itu harus kita lakukan sudah tentu mungkin menjadi satu kegemaran kepada anak-anak kita, ataupun mungkin mereka ini tidak senang untuk mendengar. Tetapi saudara-saudara, kita dapat melihat di sini bahwa Adam dan Hawa adalah satu contoh keluarga yang pertama yang mungkin boleh jadi panutan bagi kita, ya. Dan kita dapat melihat di sini bahwa mereka mempunyai ada 2 anak yang disebut di sana, yaitu Kain dan Habel. Saudara-saudara, kita dapat melihat di sini, saya percaya mereka benar-benar telah memperkenalkan Habel, Kain kepada Tuhan, tentang Tuhan. Dan bagaimana cara penyembahan. Dan ini adalah yang seharusnya kita lakukan juga di dalam rumah tangga kita pada saat ini, di mana kita seharusnya mendidik anak-anak kita untuk mengenali siapa Tuhan kita, siapa pencipta kita, bagaimana cara kita menyembah, ya, bagaimana kita menyembah. Dan kita dapat melihat di sini bahwa agar pendidikan rumah tangga kita itu efektif dan berkesan, kita harus melihat sesuai dengan pelajaran kita mengatakan bahwa hubungan, ataupun kita perlu perhatikan hubungan dengan pendidik dan juga pelajar kita, ataupun juga ibu bapak dan anak-anak, ataupun guru ataupun pelajar. Ini sangat menentukan sama ada pembelajaran itu berkesan atau tidak. Jadi seperti yang dikatakan dalam pertanyaan tadi, bagaimana ini boleh menarikkah atau tidak kepada anak-anak itu, lihat dulu daripada hubungan ibu bapak itu dengan anak dia. Kalau hubungan mereka baik, pasti anak itu dengan senang akan menerima pembelajaran yang akan disampaikan oleh bapak atau ibu mereka. Tetapi saudara-saudara, kalaulah hubungan mereka itu memang tidak baik, ya, tidak baik, apakah Anda merasa bahwa anak itu senang untuk mendengar kata-kata didikan daripada seorang ayah yang mungkin tidak sesuai dengan perbuatannya di rumah? Anda sendiri boleh melihatnya. Tetapi saudara-saudara, ada satu poin penting yang kita perlu perhatikan di sini adalah dikatakan di dalam akhir daripada hari Ahad ini, dikatakan begini, pendidikan yang baik tidak selalu membawa hasil yang diharapkan oleh seseorang. Maksudnya saudara-saudara, kita tahu bahwa saya percaya Adam dan Hawa telah melakukan peranan yang terbaik, tetapi apa yang berlaku akhirnya? Kain dan Habel telah berselisih paham. Dan akhirnya kita tahu bahwa Kain menuruti kehendak Tuhan, Habel menuruti kehendak Tuhan, Kain tidak menuruti kehendak Tuhan, dan akhirnya terjadi perbelahan kepada mereka. Jadi saya pikir ini adalah antara yang cabaran-cabaran yang kita hadapi di dalam rumah tangga kita. Mungkin sampai di sana dulu, Pastor. Terima kasih Pastor atas jawaban ataupun perkongsian yang begitu baik sekali. Nah, mungkin sebelum soalan khusus bagi Pastor Morris, mungkin Pastor Morris ada sedikit tambahan dari apa yang Pastor George sudah perkatakan tadi mengenai persekitaran rumah atau keluarga. Oke, terima kasih kepada jurubicara. Dalam Ahad ini, tajuknya ialah keluarga pertama. Dan kita tahu bahwa seperti yang telah dinyatakan oleh Pastor George tadi, Adam dan Hawa adalah keluarga yang pertama di Taman Eden. Mereka adalah keluarga contoh bagi kita sekarang ini, di mana mereka telah berjaya di dalam institusi kekeluargaan mereka. Walaupun
seperti yang dinyatakan oleh Pastor George tadi, di mana ada perselisihan antara Kain dan Habel. Tetapi itu bukan menunjukkan ketidak berjaya Adam dan Hawa mendidik mereka. Mereka telah berusaha untuk mendidik anak-anak mereka, sehingga seorang daripada mereka itu takut akan Tuhan, yaitu Habel. Dia melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tetapi seperti mula-mula, yaitu apabila Lucifer di sorga dahulu, bagaimana dia memberontak kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan pilihan kepada, ataupun Lucifer memilih pilihannya sendiri, bukan pilihan daripada Tuhan. Dan begitu juga dengan Kain, ya, anak Adam. Dia memilih pilihannya sendiri, bukan pilihan daripada keluarganya, yaitu kedua Adam dan Hawa. Itu saja tambahan saya daripada apa yang dinyatakan oleh Pastor George. Terima kasih Pastor atas tambahan tadi. Nah, Pastor Morris, saya senang ajukan satu pertanyaan khusus untuk Pastor. Nah, kita melihat kehidupan Yesus semasa dia kecil. Bagi Pastor, apakah perkara yang perlu kita pelajari dari kehidupan Yesus semasa dia kecil? Mungkin kita melihat juga sisi Yesus semasa dia kecil, mungkin kita mau melihat juga sisi ibu bapaknya, Yusuf dan Maria. Jadi dipersilakan Pastor. Terima kasih pada Pastor Juri sebagai ketua perbincangan ini. Ya, seperti yang dia katakan tadi ataupun pertanyaannya, persoalannya, yaitu bagaimana kehidupan Yesus semasa dia kecil. Kalau kita lihat dalam Alkitab, tidak banyak memberikan perincian mengenai masa kecil Yesus. Kita tidak banyak mengetahui semasa Yesus masih kecil. Terdapat di dalam Alkitab. Tetapi kita akan melihat bagaimana gambaran mengenai watak ibu bapanya. Ya, ibu bapanya sebagai keluarga ataupun sebagai ibu bapa Yesus. Di mana mereka memainkan satu peranan yang penting mengenai pendidikan ataupun mendidik Yesus waktu dia kecil. Kalau kita lihat beberapa ayat di dalam Alkitab, yaitu dalam Lukas 1 ayat 26 hingga 38, Lukas 1 ayat 46 hingga 55, dan Matius 1 ayat 18 hingga 24, ini menggambarkan bagaimana Yesus belajar daripada kedua ibu bapanya dan bagaimana Yesus membesar, ya, sehingga Maria menyanyi pujian kepada Tuhan dan Yesus diperanakan daripada ibunya, yaitu Maria, yaitu dari Roh Kudus, ya, dari Roh Kudus. Dan kita tahu yang apabila Yesus lahir, ya, dia
sangat baik, ya, sangat baik. Dan selain dari itu, seperti yang kita tahu bahwa Maria dan Yusuf ini adalah orang Yahudi dan mereka ini adalah setia dan berusaha untuk hidup di dalam mematuhi hukum-hukum Tuhan, ya, ataupun perintah Tuhan. Nah, saya senang untuk membaca kutipan daripada tulisan Renubuat yang terdapat di dalam Desire of Ages, muka surat 70. Di sini mengatakan, semasa kecil Yesus tidak mendapat pengajaran di sekolah rumah ibadat. Ibunya adalah guru manusiawinya yang pertama, dari bibirnya dan dari gulungan kitab para nabi. Dia belajar tentang perkara-perkara surgawi, kata-kata yang dia sendiri telah katakan kepada Musa untuk Israel. Dia sekarang diajarkan di lutut ibunya. Ketika dia meningkat dari kecil hingga remaja, dia tidak mencari sekolah para rabi. Dia tidak memerlukan pendidikan yang diperoleh dari sumber-sumber seperti itu, karena Tuhan adalah pengajarnya. Nah, apa yang kita dapat di sini ialah Yesus tidak pernah bersekolah di rumah ibadat pada masa itu. Dan sebagai gurunya, ya, ialah ibunya sendiri. Ibunya sendiri. Dan ibunya, ya, menggunakan kitab para nabi. Dan Yesus sendiri belajar tentang perkara-perkara surgawi. Sebagaimana yang dikatakan dalam tulisan Renubuat ini. Dan akhir dalam penjelasan Renubuat ini, Tuhan sendiri pengajarnya ataupun gurunya. Nah, tidak diragukan bahwa Maria dan Yusuf adalah guru yang baik, ya, guru yang baik kepada Yesus. Dan setia kepada anak itu. Tetapi kalau kita lihat di dalam Lukas 2 hingga Lukas 2 ayat 41 hingga 50, di sini mengungkapkan ada banyak hal mengenai anak mereka itu, yaitu Yesus Kristus, di mana mereka tidak paham. Sebab cerita ini adalah apabila mereka pergi ke Yerusalem bersama Yesus. Dan apabila mereka balik, didapati Yesus tidak bersama mereka. Dan oleh sebab Yesus tidak bersama dengan mereka, maka mereka balik kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus. Dan apabila mereka mendapatkan Yesus, dia sedang mengajar. Dia sedang mengajar orang-orang di tempat di mana dia berada. Dan orang-orang yang berada bersama-sama dengan Yesus itu adalah orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang pandai, yaitu pemimpin-pemimpin agama. Dan mereka sangat terharu cara Yesus menyampaikan pelajaran ataupun yang berkata-kata yang luar biasa. Nah, dari mana pendidikan itu Yesus terima ataupun dapati? Tiada lain adalah dari ibunya sendiri. Tapi di sini dalam pelajaran kita yang mengatakan guru selain daripada ibu bapaknya, yaitu Maria dan Yusuf, Tuhan juga adalah guru Yesus. Terima kasih Pastor. Jadi saya dapat melihat begitu pentingnya kita mempelajari dan mengetahui waktu kecil Yesus. Dari sisi Yesus, demikian juga dari sisi
Maria dan Yusuf. Ya, Pastor George, saya percaya berjayanya Maria dan Yusuf karena adanya komunikasi yang baik di antara mereka. Nah, bagaimanakah komunikasi yang terbaik dalam keluarga? Atau bagaimanakah seharusnya komunikasi itu dalam keluarga, Pastor George? Dipersilakan. Terima kasih, Pastor. Kita tahu bersama bahwa komunikasi ini adalah banyak yang mengatakan sebagai jantung dalam keluarga. Artinya kalau jantung itu dalam tubuh kita sangat penting sekali. Di dalam Amsal 10 ayat 32 mengatakan, bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Saudara-saudara, apabila kita menyebut tentang komunikasi, ada satu hal yang perlu kita perhatikan dan kita harus mengerti. Di dalam pelajaran kita telah menekankan tentang bahwa kita tidak hanya berkata-kata tetapi kita harus juga bijak untuk mendengar. Nah, ada satu skill komunikasi yang mungkin kita boleh kongsikan pada pagi ini, pada Sabat ini, yaitu belajarlah bercakap, mendengar dan bercakap. Ini adalah satu skill komunikasi. Apa maksudnya, saudara-saudara? Nah, kalau kita pandai bercakap, kita harus juga pandai mendengar. Artinya, di dalam komunikasi yang baik itu, kita perlu pada waktu seseorang itu sementara bercakap, belajarlah untuk mendengar dia, jangan menyampuk. Setelah dia selesai, barulah kita respons apa yang dia katakan. Tapi saudara-saudara, sementara dia bercakap itu, kita perlu konsentrate, memperhatikan dia, jangan menyibukkan diri pada hal-hal yang lain. Karena di sanalah kita akan paham bagaimana sebenarnya emosi dia. Karena di dalam komunikasi ini kita perlu betul belajar untuk melihat emosi ataupun bagaimana sikap seseorang itu pada saat itu. Karena pada waktu kita menyampaikan sesuatu message, sesuatu yang penting, kita harus lihat apakah dia betul-betul memperhatikan atau tidak. Nah, saudara-saudara, kita dapat melihat di sini di dalam Amsal 10 ayat 31 juga mengatakan begini. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Wah, ini sesuatu yang sangat menarik, di mana kata-kata itu mungkin boleh jadi berkat, tetapi mungkin boleh jadi kutuk. Jadi itu sebabnya saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang komunikasi yang baik ini sebenarnya, kenapa saya katakan tadi bahwa komunikasi ini seperti jantung ataupun jantung di dalam kehidupan sebuah rumah tangga. Karena kenapa? Melalui komunikasi ini, disinilah kita akan mengerti sebenarnya apa yang berlaku pada saat itu, atau situasi di dalam keluarga pada saat itu. Dan kemudian setelah kita mengerti apa yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita atau ahli keluarga kita, maka setelah kita mengerti, maka akan senang bagi kita untuk melakukannya. Setelah kita sudah mendengar, sudah melihat bagaimana sebenarnya respons daripada ataupun keadaan daripada salah satu mungkin anggota keluarga kita. Karena kadang-kadang kalau kita tidak mengerti dan kita sampaikan sesuatu message, bukan pula memperbaiki, tetapi mungkin dikatakan dalam sekolah sahabat kita itu mungkin boleh mengecewakan, boleh mematahkan hati, boleh membuat kita stres dan sebaliknya. Sedangkan kita seharusnya untuk menyampaikan sesuatu itu harus kita dapat menyampaikan itu untuk memperbaiki. Saudara-saudara, kalau saya, ini sedikit pengalaman, kalau saya berhadapan dengan situasi-situasi atau masalah-masalah di kalangan anggota-anggota gereja saya tidak akan langsung pada kesimpulan, tetapi saya selalu akan buat appointment kepada mereka. Saya ingin mengenali mereka. Saya akan jemput mereka pada suatu tanggal itu, kemudian di sana saya ingin mengenali, ingin tahu sebenarnya apa sebenarnya pokok permasalahan. Nah, komunikasi seperti ini kita akan dapat mengerti sebenarnya isi hati dia. Oke, isi hati dia, dan kemudian kita akan boleh pikirkan apa yang harus kita lakukan. Dan kita sangat bersyukur karena pada
Sabat ini kita dapat melihat bagaimana untuk membentuk sebuah keluarga yang terbaik itu, komunikasi itu harus adalah antara yang harus yang terbaik di dalam kalangan keluarga. Saya tertarik dengan dalam Yakobus 1:19 mengatakan, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata." Mungkin inilah alasan kenapa Tuhan bagi kita satu mulut, dua telinga. Sedikit berkata-kata, lebih banyak untuk mendengar. Jadi yang penting sekali juga di dalam hal ini adalah apabila kita berhadapan dengan situasi di dalam rumah tangga kita, contohnya berhadapan dengan anak-anak yang mungkin tidak terlalu ingin mendengar nasihat dan sebagainya. Karena kadang-kadang ibu bapak ini ingin melihat bahwa anak-anak mereka ini patuh kepada nasihat. Tetapi sebagaimana yang saya katakan sebentar tadi pada awal tadi, bahwa kadang-kadang ibu bapak itu sudah melakukan yang terbaik, tetapi hasilnya ada yang positif, ada yang negatif. Ada anak yang menurut, ada anak yang tidak menurut, seperti Kain dan Habel tadi. Jadi bagaimana kita bersikap seperti ini? Jadi saudara-saudara, sekali lagi, hubungan itu sangat penting. Hubungan di antara pengajar dan juga yang diajar, ataupun mungkin sebagai ibu bapak dan anak, itu sangat penting di sini. Dimana mungkin kalau anak-anak kecil ini dalam komunikasi di antara ibu bapak dan anak itu mungkin bukan susah kita berbincang dengan anak-anak yang masih kecil, tetapi kita berikan dia penghargaan-penghargaan. Ini satu komunikasi yang penting. Kalau dia berjaya, kalau dia melakukan yang baik, bagilah dia penghargaan. Tetapi kalau anak-anak kita sudah remaja, sudah agak belia, dewasa dan sebagainya, maka yang paling tepat sekali adalah duduk bersama mereka dan bincang, berkomunikasi. Dengarkan mereka dan kemudian berikanlah input-input yang terbaik. Karena saya sangat tertarik dengan satu statement yang mengatakan seperti ini, kalau kita gagal mendidik anak-anak kita, maka setan akan ambil tempat untuk mendidik mereka. Jadi saya pikir apabila kita dapat melakukan komunikasi yang terbaik di dalam keluarga kita, maka akan lebih harmonislah rumah tangga kita. Karena seperti yang saya katakan tadi, bahwa jantung daripada keluarga itu adalah komunikasi. Kalau kita dapat berkomunikasi dengan baik dan sebagainya, maka kita akan mendapat satu keluarga surga kecil yang indah di bumi ini. Terima kasih. Waduh, saya boleh merasakan bahwa komunikasi itu merupakan satu hal yang sangat penting dalam keluarga kita. Nah, saya dapat melihat juga bahwa ibu bapa merupakan watak penting dalam menghidupkan komunikasi dalam keluarga. Jadi maka dengan itu, Pastor Morris, ada satu pertanyaan di sini yang saya kira sangat penting. Ibu bapa adalah watak yang sangat penting dalam membina sebuah keluarga yang percaya atau beriman. Dan mungkin Pastor Morris boleh berikan sedikit penjelasan tentang perkara ini. Dipersilakan, Pastor. Terima kasih. Ya, seperti mana yang saya katakan awal tadi, yaitu yang memainkan ataupun ya peranan atau watak adalah Maria dan Yusuf sebagai keluarga yang menjadi contoh kita. Nah, di mana dari segi pendidikan terhadap anak-anak kita. Nah, di sini yang saya akan sampaikan di sini ialah peranan ibu bapa. Nah, saya akan baca di dalam Efesus 6 ayat 4. Sini mengatakan, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, saudara dan saudari, ini adalah peranan utama ibu bapa, yaitu ataupun peranan ibu bapa yang pertama,
yaitu jangan bangkit amarah dalam hati anak-anak kita. Dan di sini juga memberitahu kepada kita bahwa ibu bapak mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mendidik anak-anak. Dan Alkitab juga mengatakan di dalam Efesus 5 ayat 23 bahwa bapak adalah ketua keluarga dan dia bertanggung jawab mewakili tabiat Kristus di dalamnya. Maksudnya ibu bapak memain peranan terhadap keluarganya sebagai ketua dan sebagai satu contoh kepada anak-anak, anak-anaknya. Nah, kita tidak dapat nafikan, saudara-saudari, bahwa sekiranya bapak itu lemah, tidak bertanggung jawab, dan tidak berkebolehan, maka keluarga, gereja, dan sekolah, juga masyarakat akan menanggung akibatnya. Oleh itu, saudara-saudari, bapak harus berusaha untuk menunjukkan buah-buah roh. Dan buah-buah roh itu adalah kita dapat dalam Galatia 5 ayat 22 hingga 23. Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan inilah yang ada pada bapak ataupun kedua ibu bapak di dalam keluarga terhadap anak-anak, terhadap anak-anak. Nah, satu yang kita akan perhatikan di sini di dalam firman Tuhan, di mana terdapat di dalam Ulangan 6 ayat 7. Dan ini saya rasa sangat penting sekali untuk kita ketahui bahwa di sini mengatakan apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, sudah tentu kita mengetahui apa maksud ini. Di mana masa kita berjalan, kita harus mengajar ataupun memberitahu kepada anak-anak kita. Waktu kita duduk bersama dengan anak-anak, kita harus berbicara kepada anak-anak. Seperti mana pelajaran sebelum ini, mengenai dengan komunikasi. Sangat penting kepada keluarga. Dan apabila sedang dalam ataupun masa tidur, masa tidur dan masa bangun pun perlu berbicara kepada anak-anak. Dan apa yang kita bicarakan kepada anak-anak ialah tentang dengan firman Tuhan. Tentang firman Tuhan. Dan inilah yang harus kita sampaikan ataupun didik kepada anak-anak kita. Dan peranan sebagai ibu bapa kita, ibu bapa terhadap anak-anak, supaya anak-anak itu sukacita bersama dengan Tuhan.
Itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih Pastor Morris mengingatkan kepada setiap kita sebagai ibu bapak, kita mempunyai satu peranan dan tanggung jawab yang begitu penting dalam membina sebuah keluarga atau rumah tangga yang beriman. Nah, tiba saatnya kita kepada penerapan hidup ataupun aplikasi daripada pelajaran yang kita sudah pelajari pada Sabat ini. Nah, saya berikan waktu ini kepada Pastor George untuk memberikan sesuatu yang boleh kita terapkan, aplikasikan dalam hidup kita dari pelajaran kita pada Sabat ini. Silakan, Baik, Pastor. terima kasih. Saya hanya suka untuk mengutip apa yang dikatakan dalam Roundabout Education, muka surat 276 oleh Nyonya Ellen G. White mengatakan begini, kerjasama harus bermula dengan ayah dan ibu mereka sendiri dalam kehidupan di rumah. Dalam melatih anak-anak mereka, mereka mempunyai tanggung jawab bersama dan harus menjadi usaha mereka secara berterusan untuk bertindak bersama. Biarkanlah mereka menyerahkan diri kepada Tuhan, meminta pertolongan darinya untuk sama-sama saling menjaga. Ibu bapak yang memberikan latihan ini bukanlah orang yang sering mengkritik guru. Mereka merasakan bahwa kepentingan anak-anak mereka dan keadilan terhadap sekolah menuntut sebaik mungkin agar mereka mempertahankan dan menghormati orang yang memikul tanggung jawab mereka. Jadi pada Sabat ini saudara-saudara kita sudah melihat, sudah tentu di dalam keluarga, kalau kita sebut keluarga, itu ada ibu bapa, ada anak-anak. Dan Roundabout juga sudah menyarankan kepada kita, kita tidak hanya serahkan tanggung jawab mendidik anak-anak ini hanya kepada satu orang saja. Yaitu kita, walaupun kita tahu bahwa ibu itu adalah yang selalu bersama anak-anak, namun bapak juga harus melakukan hal yang sama. Itu nasihat daripada Roundabout kita. Itu sebabnya untuk bekerja sama di dalam melatih dan mendidik anak-anak ini, kita sudah mempelajari dengan saya pikir sudah agak cukup pada Sabat ini. Bagaimana Taman Eden, Adam dan Hawa menjadi contoh bagi kita. Bagaimana Maria dan Yusuf telah memberikan teladan yang terbaik. Walaupun kita tidak mengetahui secara terperinci kisah Yesus pada masa kecilnya, tetapi daripada didikan orang tua yang luar biasa seperti Maria dan Yusuf, seorang yang rendah hati, penurut firman Tuhan, akur kepada segala kehendak Tuhan, dan kita sudah melihat hasilnya. Kalau kita boleh lakukan itu dalam rumah tangga kita, saya percaya kita juga akan melihat hasil yang sama. Dan kita juga perlu belajar bagaimana cara berkomunikasi. Itu kita sudah pelajari pagi ini. Di mana komunikasi yang penting, yang baik, akan dapat menghasilkan hubungan yang terbaik di dalam rumah tangga kita. Dan yang terakhir sekali itu adalah peranan ibu bapak, dan satu yang sangat penting yang sudah disebutkan oleh Pastor Morris tadi tentang Ulangan 6 ayat 7. Saya pikir kalau kita baca ayat ini adalah ayat yang sangat-sangat sempurna. Kalau saya boleh katakan, sangat-sangat komplit ataupun lengkap di dalam pendidikan anak. Karena dikatakan di sana, jangan lupa pelajaran yang Kamis, jangan lupa. Apa yang jangan lupa itu? Firman Tuhan, tuntunan Tuhan. Harus diajar berulang-ulang kepada anak-anak kita. Baik kita berjalan, baik kita duduk, kita bangun, tidur, ataupun baring dan sebagainya. Jangan pernah bosan untuk mendidik anak-anak kita. Jadi mari kita terus, karena kita lihat bahwa sebenarnya anak-anak kita itu ataupun keluarga kita itu milik Tuhan. Dan biarlah kita serahkan sepenuhnya pemilik Tuhan atau pemilik keluarga ini, yaitu Tuhan, di dalam segala perjalanan keluarga kita. Apabila kita bersama Tuhan, menjadikan Tuhan yang pertama dan terutama. Saya ambil ayat yang terakhir di dalam Mazmur 127 ayat 1 mengatakan, sia-sia rumah tangga dibangun kalau bukan Tuhan yang membangunnya. Sia-sia pengawal berkawal kalau bukan Tuhan yang mengawal kota itu. Artinya kalau bukan Tuhanlah yang bersama keluarga, sia-sia saudara-saudara. Karena kenapa? Setan itu bekerja keras untuk menggagalkan perjalanan keluarga kita. Jadi semoga pelajaran hari ini ataupun minggu ini sedikit sebanyak akan menjadi satu input yang penting bagi setiap keluarga,
agar kita dapat menjadikan keluarga surga kecil yang bersedia bagi kedatangan Tuhan dan semuanya pulang ke surga. Ini doa kami bersama. Amin. Terima kasih Pastor George atas apa yang sudah dikongsikan dalam penerapan ataupun aplikasi yang boleh kita terapkan dalam hidup kita. Dan mungkin dalam bahagian penerapan hidup daripada pelajaran Sekolah Sabat, mungkin Pastor George, Pastor Morris ada ingin perkatakan sepatah dua tentang perkara ini. Persilakan Pastor. Oke, terima kasih. Saya akan ambil satu ayat di dalam Alkitab yang terdapat dalam Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Nah, seperti mana yang dikatakan oleh rekan-rekan dalam perbincangan Sekolah Sabat ini, di mana pendidikan terhadap anak-anak dari awal itu sangat baik sekali. Dan menurut dalam ayat ini, apabila orang muda itu sudah dididik lebih awal, pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang lagi ke jalan yang jahat. Ya, kalau kita didik anak-anak itu dari awal. Ada satu kutipan ataupun penjelasan yang mengatakan pendidikan anak itu dari kandungan lagi seorang ibu, kandungan ibu. Ya, pendidikan itu. Dan apabila anak itu sudah lahir, dia akan menuruti apa yang dididik oleh ibunya sendiri, ibunya, sebab dia dididik dari kandungannya lagi. Nah, jadi pendidikan keluarga ini sangat penting sekali terhadap anak-anak kita, sebab ibu bapak memainkan peranan ataupun tanggung jawab kepada keluarga, kepada anak-anak. Jadi itu saja tambahan saya. Terima kasih Pastor Morris. Saudara-saudari, kita sangat diberkati pada pagi Sabat atau pada Sabat ini karena kita sudah pun membahas serta mempelajari satu tajuk yang begitu penting tentang keluarga. Kita tentunya berterima kasih kepada dua ahli panel kita, Pastor George Ebi dan Pastor Morris Bonsoy, karena mereka sudah pun memberikan penjelasan dan ulasan daripada pelajaran Sekolah Sabat ini, dan kiranya semua itu bermanfaat untuk membangun dan juga membina keluarga kita ke arah keluarga yang beriman, percaya, dan menjadi surga kecil di muka bumi ini. Waktunya untuk kita menutup acara ini, dan sekali lagi kita undang Pastor Morris untuk memimpin kita dalam doa penutup. Dipersilakan Pastor. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di mana Engkaulah Tuhan kami, dan Engkau telah mengasihi semua manusia di dalam dunia ini, khususnya setiap keluarga yang percaya dan menurut perintah Tuhan. Terima kasih dengan pelajaran yang kami telah bahaskan pada hari ini. Harapan kami itu memberikan manfaat kepada semua pendengar, supaya mereka tahu, khususnya ibu bapa, apa peranan mereka terhadap anak-anak mereka. Dan terlebih juga kepada Tuhan, karena Engkaulah guru kami. Semua orang-orang yang percaya dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau
menyertai kami sepanjang perbahasan ini. Dan berkati semua pelajaran yang kami telah sampaikan itu. Dan begitu juga dengan kami, agar kami diberikan kesehatan yang baik. Bersama dengan keluarga kami masing-masing. Agar kami dapat memberikan ataupun memantulkan yang terbaik kepada orang lain. Dan semua ini saya serahkan dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat kami.